Di sebuah desa kecil di Bali yang dikelilingi oleh hutan lebat dan padang rumput hijau, hiduplah seorang lelaki ganteng bernama Pak Ketut. Pak Ketut adalah seorang petani sederhana yang dikenal sebagai penjaga tradisi desa. Namun, ada hal yang membuatnya istimewa. Ia memiliki hubungan yang mendalam dengan sapi-sapi wadak sakral, hewan-hewan yang dipercaya membawa keberkahan bagi desa Seng. Banteng sakral. Boga Pak Ketut pertama kali bertemu dengan Boga, seekor banteng besar berwarna hitam legam, ketika ia sedang bekerja di sawah. Boga tidak seperti sapi liar biasa, tubuhnya kekar, tanduknya menjulang gagah, dan ada aura wibawa yang sulit dijelaskan. Awalnya, Pak Ketut merasa was-was melihat banteng itu mendekat, tetapi saat Boga menundukkan kepalanya, seolah memberi hormat, Pak Ketut tahu bahwa hewan ini bukan sembarangan. Sejak hari itu, Boga sering datang mengunjungi Pak Ketut. Hewan itu tampak seperti seorang penjaga, berdiri gagah di sekitar saat Pak Ketut bekerja, seolah memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Tak jarang, warga desa yang melintas menyaksikan kehadiran Boga dan menganggapnya sebagai pertanda baik. Mereka percaya bahwa kehadiran banteng sakral itu adalah wujud berkah dari leluhur Kedat. Setelah Boga sering berkunjung, kejadian aneh lainnya mulai terjadi. Pada suatu pagi, ketika Pak Ketut sedang makan untuk sapi indukan peliharaannya di kandang sederhana di dekat rumahnya, ia dikejutkan oleh suara langkah kaki yang berat. Saat menoleh, ia melihat dua sapi wadak yang belum pernah ia temui sebelumnya. Seekor sapi coklat dengan tanduk melengkung indah bernama Ananta, dan temannya yang lebih kecil, seekor sapi coklat bernama Satra. Pak Ketut heran melihat bagaimana kedua sapi itu tampak akrab dengannya, seperti sudah mengenalnya sejak lama. Ananta mendekat dengan gerakan anggun, menjilati tangan Pak Ketut, sementara Satra, yang lebih lincah, berkeliaran di sekitar kandang, seolah mengawasi tempat itu. Seperti Boga, kedua sapi ini juga tampak memiliki ikatan khusus dengan Pak Ketut. Persahabatan yang unik ketiga hewan ini, Boga, Ananta, dan Satra, mulai sering muncul bersama-sama di halaman rumah Pak Ketut. Mereka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda agresif, bahkan kepada orang asing yang datang berkunjung. Ananta sering terlihat membawa daun atau rumput di mulutnya, seolah ingin memberikan persembahan kepada Pak Ketut. Sementara Satra, dengan sifatnya yang ceria, selalu bermain-main di sekitar rumah, mengejutkan ayam-ayam yang berkeliaran. Pak Ketut merasa bahwa sapi-sapi itu bukan sekadar hewan biasa. Ia percaya mereka adalah perwujudan energi alam yang melindungi desa. Setiap kali mereka datang, Pak Ketut selalu menyambut dengan hangat, memberinya makan, dan berbicara kepada mereka seolah-olah mereka memahami setiap kata misteri kehadiran mereka. Warga desa mulai bercerita bahwa sapi-sapi itu sering terlihat berjalan bersama di sekitar desa, tetapi mereka hanya mendekati rumah Pak Ketut. Ada yang mengatakan bahwa Pak Ketut memiliki kelebihan spiritual yang menarik perhatian hewan-hewan sakral tersebut. Bahkan, pada malam purnama, beberapa warga mengaku melihat kilauan cahaya samar di sekitar ketiga sapi itu saat mereka berjalan menuju hutan. Pak Ketut tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya, kehadiran Boga, Ananta, dan Satra adalah anugerah yang harus ia jaga. Ia selalu memanjatkan doa untuk kesejahteraan mereka, memastikan bahwa mereka selalu diberi makan dan merasa aman. Legenda yang hidup kisah Pak Ketut dan sapi-sapi sakral segera menjadi cerita yang menyebar luas. Banyak orang dari desa lain datang untuk melihat langsung sapi-sapi itu, berharap mendapatkan berkah. Namun, Pak Ketut selalu menegaskan bahwa keberadaan mereka bukan untuk dipertontonkan, melainkan untuk dihormati. Suatu hari, saat Pak Ketut sedang berbincang dengan Boga, Ananta, dan Satra, ia menyadari sesuatu. Ketiga hewan itu tidak hanya membawa berkah untuknya, tetapi juga mengajarkan makna kehidupan, harmoni dengan alam, rasa syukur, dan keikhlasan. Sejak saat itu,
Pak Ketut terus menjaga hubungan dengan ketiga sahabatnya. Mereka tetap hidup bebas di alam liar, tetapi tak pernah melupakan jalan menuju rumah Pak Ketut, tempat mereka tahu ada seorang sahabat sejati yang selalu menanti dengan penuh kasih.